Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Waalaikum shalom. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali boleh bersama-sama untuk masuk dalam ibadah doa malam kita. Mari kita akan awali dalam doa. Kita serahkan seluruh ibadah kita dari awal sampai dengan selesainya dalam pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur sepanjang hari ini oleh kemurahan Tuhan Engkau menolong kami bersama, terlebih dalam ibadah doa kami sebentar kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati, pimpin dan kuasai hati, pikiran, hidup kami bersama, baik kami ada di gereja, saudara-saudara kami ada di rumah, biar kami boleh bersama-sama dalam kesungguhan hati untuk dapat memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kami akan awali dalam ibadah doa kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan pujian. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Basahilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Basahilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Basahilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu
ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selama. Ku mau setia, ku mau setia, setia selama. Ku mau setia, setia selamanya. Haleluya, haleluya, ajari kami setia, Tuhan. Ajari kami, ajar kami, Tuhan. Biar kami setia sungguh-sungguh. Biar kami setia sungguh-sungguh, Tuhan. Sungguh-sungguh, Allahku. Isi hati kami, isi roh kami dengan kata-kata pemujaan-Mu, kata-kata mazmur-Mu, Yesus. Kasih jiwa kami, hanya Engkau Tuhan, sesembahan kami. Yesus, lembutkan hati kami, hati kami, Tuhan. Biar penyembahan kami menyentuh hadirat-Mu. Biar penyembahan kami berkenan, agar kami mendapatkan rahmat kasih-Mu, agar kami mendapatkan kemurahan-Mu, Yesus. Kala kami sakit, Kau yang menyembuhkan. Kala kami susah, Kau yang menghibur. Kala kami dalam kekurangan, Kau yang mencukupi. Kala kami dalam kegelapan,
betapa sejuknya keluarga kami bila kami menyembah-Mu, bila kami menyebut nama-Mu. Yesus, Yesus, didiklah kami selalu Tuhan, ajari kami mengerti apa yang Kau kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Bukakan rahasia-rahasia bagi kami untuk mengenal rencana-Mu, mengenal kehendak dan pimpinan-Mu. Ya agung nama-Mu, agung kuasa-Mu, ya Allahku. Terima kasih Yesus, terima kasih buat jamahan tangan-Mu, semua memuliakan-Mu, semua mengagungkan-Mu, semua mendapatkan naungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kemurahan-Mu, biar hati kami diterangi dengan kasih-Mu, diterangi dengan pengampunan-Mu, biar mulut kami hanya untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih yang menerangkan kami, terima kasih yang memberi penjelasan, yang merubah karakter kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami rindu firman-Mu, Kau perdengarkan pada kami, biar hati dituntun, hati yang penuh dengan kebodohan, hati yang haus akan firman-Mu. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hati ini, cerdaskan hati kami, pekakan roh kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan benar. Biar kiranya di hari-hari seperti ini kami ada ketenangan dan keteduhan, sebagaimana keteduhan yang kami dapatkan
dalam hari-hari sebelumnya oleh karena kasih-Mu yang merambah hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam pendengaran kami, tundukkan hati kami dalam pengajaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Waalaikum shalom. Puji Tuhan kalau pada kesempatan malam hari ini kita boleh kembali bersama bertemu di dalam doa malam. Dan mari pada kesempatan malam hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau serius, tapi juga santai, tapi jangan terlalu santai sehingga kita mendengarkan firman Tuhan dengan tiduran, tapi mari kita mau duduk manis, duduk dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kita terus mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam suratan Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 24. Firman Tuhan saya berikan tema hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita akan membaca bersama di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat di dalam pembacaan yang baru kita baca dalam perikop manusia baru. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sekarang ini hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak sekali kesukaran, kesulitan, tantangan yang ada di depan kita. Tapi mari kita mau belajar untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita.
Tuhan membela kita, kalau Tuhan menyertai kita dalam hidup kita, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Bahkan sampai nanti kita dipanggil Tuhan satu persatu, kita sudah tidak lagi di dalam ketakutan dan kecemasan, karena kita sudah belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kita, maka kita akan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai ke akhir, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan nanti kita tidak akan kecewa, tetapi kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu di dalam ayat 17 sampai 19 kita melihat hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan melihat hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mulai ayat 17 sampai ayat 19 itu adalah hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan ayat 20 sampai ayat 24 itu adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita melihat hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita perhatikan ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi yang pertama, pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah menjadi ciptaan baru, manusia yang baru. Jangan lagi kita kembali kepada kehidupan yang lama, kehidupan yang di dalam dosa, kehidupan yang di dalam kegelapan. Mari kita sebelum melanjutkan, kita melihat terlebih dahulu di dalam Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-21. Yeremia pasal 5 ayat yang ke-21. Dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal dengan keras tengkuk, keras kepala. Dan kita melihat di dalam Yeremia pasal 5 ayat 21 ini teguran yang sangat pedas, yang enggak enak, dikatakan bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran. Biarlah hal ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan pikiran yang tidak sia-sia. Dan jangan sampai kita mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Mari setiap firman Tuhan kita perhatikan, bukan saja kita perhatikan, bukan saja kita renungkan dan kita hafalkan, tapi terlebih kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita kembali melanjutkan yang kedua, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita perhatikan ayat yang ke-18. Tidak ada persekutuan dengan Allah, ya. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena
kedegilan hati mereka. Puji nama Tuhan. Dijauhkanlah dari kehidupan kita segala kedegilan hati kita, ya, dari pengertian yang gelap dan persekutuan. Tidak ada persekutuan dengan Allah. Itu adalah hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita tidak mempunyai persekutuan dengan Allah, tapi justru saat-saat seperti ini di dalam kita menghadapi kesukaran, kesulitan pandemi COVID-19 ini, jangan sampai kita kehilangan persekutuan dengan Allah, tetapi justru kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kita akan membaca selanjutnya di dalam Titus pasal 1 ayat 15 dan 16. Titus pasal 1 ayat 15 dan 16. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan sampai kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah, karena itu adalah hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca tadi di dalam Titus pasal 1 ayat 15 dan 16, bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ya, kalau kita sudah tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka kita termasuk orang yang tidak beriman, bahkan akal kita, suara hati kita sudah menjadi najis. Sebab itu marilah kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Jam-jam doa kita terus kita tambahkan, seperti saat malam hari ini kita boleh bersama-sama berdoa, bersatu hati, bersama-sama walaupun kita masih dijaga dengan jarak. Bahkan mari doa-doa pribadi pun kita tingkatkan supaya kita memiliki persekutuan dengan Allah semakin lengket dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan persekutuan kita dengan Allah. Lalu kita melihat yang ketiga di dalam ayat yang ke-19 di dalam Efesus pasal 4. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Pola hidupnya didorong dengan hawa nafsu, emosinya tinggi. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita perasaan kita tumpul, lalu dengan perasaan yang tumpul itu menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Hidup kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Kita anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah merupakan ciptaan yang baru. Jangan sampai pola hidup kita ini dikuasai oleh segala hawa nafsu yang jahat. Kita akan melihat di dalam Yudas
ayat 18 dan 19. Kitab Yudas hanya ada satu fatsal, kita baca ayat 18 dan 19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari sesuai dengan Yudas ayat 18 dan 19 ini bahwa akhir zaman itu akan ada pengejek-pengejek yang hidupnya menuruti hawa nafsu kefasikannya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita mengumbar hawa nafsu kita menuruti keinginan-keinginan dunia yang hidup tanpa Roh Kudus sehingga kita menjadi pemecah belah. Tapi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang rukun satu dengan yang lain. Berarti itu Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita butuh Roh Kudus supaya pola hidup kita terus hidup di dalam kekudusan, tidak dikuasai oleh hawa nafsu yang jahat. Lalu kita melihat selanjutnya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita kembali kepada Efesus pasal 4. Kita perhatikan ayat 20 dan 21. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Puji nama Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, kita harus memiliki pengajaran Kristus. Kita sudah mengenal kebenaran Kristus, kita sudah menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita, telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Pengajaran Kristus itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan itu kita miliki dalam kehidupan kita dan kita boleh terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Pengajaran Kristus yang ada itu boleh kita terapkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lihat lagi di dalam 2 Yohanes. 2 Yohanes ini juga hanya ada satu fatsal. Kita baca pada ayat yang ke-9. Suratan 2 Yohanes ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Puji nama Tuhan. Jangan sampai kita melangkah keluar dari ajaran Kristus. Karena di sini dikatakan setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, yang melangkah keluar dari ajaran Kristus, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, barang siapa yang tinggal di dalam ajaran Kristus, ia memiliki Bapa maupun anak. Mari ajaran Kristus, pengajaran Kristus, firman Tuhan yang kita terima sekeras apapun, mari
kita mau menerima, kita mau belajar untuk melakukannya. Tidak ada firman Tuhan yang dikatakan sangat berat. Rasul Yohanes pun menyatakan firman Tuhan itu tidak ada yang berat. Asal kita mau ada niat untuk melakukannya, pasti kita bisa. Bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, itulah yang sanggup untuk memampukan kita sehingga kita dapat taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kita perhatikan di dalam suratan Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji nama Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita pelajari selama ini, dan apa yang sudah kita terima, dan apa yang sudah kita dengar, dan apa yang sudah kita lihat, baik itu dari dikatakan di sini daripada kamu lihat padaku, pada Rasul Paulus, pada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah kita terima semuanya itu, mari itu kita lakukan, kita taati di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita. Dan kalau Allah menyertai kita, Allah sumber damai itu menyertai kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan damai. Walaupun kita mungkin dihimpit dengan segala macam tantangan dan kesukaran, walaupun kita mengalami kesesakan, sepertinya sudah tidak ada jalan lagi, semuanya buntu, tapi kita tahu Allah sumber damai sejahtera kalau menyertai kita, tidak ada sesuatu yang tidak dapat kita kerjakan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi kita yang terus berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama tadi memiliki pengajaran Kristus, yaitu kita taat kepada firman Tuhan. Lalu yang kedua, menanggalkan hidup yang lama. Ya, kita mau hidup yang baru. Kita perhatikan ayat yang ke-22 di dalam suratan Efesus pasal yang keempat. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Puji nama Tuhan. Saya dan saudara harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang sangat mahal. Mari kita tanggalkan manusia lama kita. Kita tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, kehidupan di dalam dosa. Tapi kita boleh terus diperbaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 23 di dalam Efesus 4. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Puji nama Tuhan. Kita terus diperbarui di dalam roh dan pikiran kita.
Kalau roh dan pikiran kita terus diperbarui, maka kita tidak akan melakukan kehidupan kita yang lama. Kita tidak lagi melakukan hidup di dalam dosa, tapi kita boleh menjadi manusia-manusia yang baru, ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 itu adalah merupakan gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara adalah merupakan ciptaan yang baru. Hidup kita yang lama sudah berlalu, sudah kita tinggalkan. Kita tidak boleh lagi coba-coba untuk kembali kepada kehidupan yang lama, hidup di dalam dosa. Tapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah merupakan ciptaan yang baru. Hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus hidup di dalam pertobatan. Hidup terus dengan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita dapat menjadi satu kesaksian yang baik. Menjadi bau harum Kristus, boleh menjadi garam dan terang dunia, dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan karena kita tidak lagi melakukan hidup di dalam dosa, tetapi terus diperbarui hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu yang terakhir kita melihat pada ayat yang ke-24, berjalan menurut kehendak Allah dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan, kita mengenakan manusia baru yang sudah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita anak-anak Tuhan terus berjalan menurut kehendak Tuhan, bukan berjalan menurut kemauan kita sendiri, menurut keakuan kita sendiri, tapi kita mau berjalan menurut kehendak Tuhan. Memang seringkali kita mengalami kesulitan, tetapi kita tahu kehendak Tuhan itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita terus menurut kehendak Allah, terus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, sehingga hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu yang ada, waktu yang sisa ini, ya kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Mungkin yang masih muda jangan merasa waktuku masih panjang. Kita tidak tahu sisa waktu kita ini masih panjang atau pendek. Tapi mari jangan kita pergunakan waktu kita yang ada ini menurut keinginan manusia, menurut keinginan daging kita, tetapi kita mau menurut kehendak Allah, mengikuti kehendak Allah, supaya kehidupan kita juga tidak sia-sia.
Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau berjalan menurut kehendak Allah. Kita pergunakan waktu-waktu kita yang ada, waktu-waktu yang singkat ini. Kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kita semakin dekat kepada Tuhan, kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita mau belajar terus taat kepada firman Tuhan. Dan saya ingatkan lagi, firman Tuhan tidak ada yang berat, asal kita mau dan mempersilakan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, menuntun kita, maka kita akan sanggup melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan. Ya. Biarlah kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus. Ya. Dan Ia yang telah mengutus aku, yang telah mengutus Tuhan Yesus, Ia menyertai aku. Kita yakin Bapa di surga, Tuhan Yesus juga menyertai saya dan saudara. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Kalau Bapa di surga tidak membiarkan Tuhan Yesus sendiri, kita pun saat ini yang hidup di dunia yang penuh dengan segala kejahatan, dunia yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan ini, kita tidak ditinggal sendiri oleh Tuhan. Seperti janjinya, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kita tidak sendirian. Tuhan Yesus terus menyertai kita. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kepingin disertai oleh Tuhan, kalau kita kepingin supaya tidak sendiri, mari kita mau selalu hidup berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita terus disertai Tuhan. Hidup kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita pada kesempatan malam hari ini terus belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus kita tinggalkan. Bukan saja kita jauhkan, tetapi kita tinggalkan pikiran yang sia-sia, tidak ada persekutuan dengan Allah, dan pola hidup yang penuh dengan hawa nafsu kejahatan. Semua itu harus kita tinggalkan. Kita harus hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu memiliki pengajaran Kristus, taat kepada firman Tuhan. Kita lakukan setiap kebenaran firman Tuhan, pengajaran Kristus itu dalam kehidupan kita. Lalu kita menanggalkan hidup yang lama, hidup yang di dalam dosa sudah kita tinggalkan. Kita mati di dalam dosa, kita bangkit hidup di dalam kehidupan yang baru. Dan terus berjalan menurut kehendak Allah. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita disertai oleh Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau Tuhan menyertai kita, maka kita, apa yang kita kerjakan, pasti Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, malam hari ini sungguh kami boleh bersyukur kepadamu karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah terus
terus mengalir dalam kehidupan kami. Engkau sungguh sangat-sangat memperhatikan di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, pada malam hari ini meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, untuk kami terus hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu kami tinggalkan. Pikiran yang sia-sia, tidak ada persekutuan dengan Allah, bahkan pola hidup yang dikuasai dengan hawa nafsu yang jahat, semuanya kami tinggalkan dan kami mau hidup yang berkenan kepada Tuhan, memiliki pengajaran Kristus untuk kami lakukan, untuk kami taati dalam kehidupan kami, dan kami menanggalkan kehidupan kami yang lama, terus hidup di dalam hidup yang baru. Segala pikiran roh kami terus diperbaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan terus berjalan menurut kehendak Allah, bukan menuruti keinginan dan kemauan kami sendiri. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Hidup kami boleh menjadi satu kesaksian yang indah, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan apabila Tuhan berkenan kepada kami, maka Tuhan menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai kami, maka tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami, Engkaulah jaminan di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu semua, anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, baik yang di Lamongan maupun yang di luar kota. Tuhan memberkati semua, dari anak-anak yang paling kecil, terkecil, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, youth, remaja, kaum muda, pria, wanita, sampai kepada mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati, Tuhan terus menambah-nambahkan kekuatan iman, kesetiaan kami kepadamu, dan biarlah iman kami terus bertumbuh, kasih kami semakin kuat satu dengan yang lain, sehingga kami juga boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kami terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami akhiri doa malam pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa kita pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini. Dan kita akan bertemu kembali pada ibadah doa malam secara online besok pada jam yang sama, 6:30 sampai selesainya. Tuhan Yesus memberkati.